Jumpa lagi dengan saya, masih tetap dalam belajar matematika di masa pandemi COVID-19. Masih dengan belajar dari rumah, Pak Guru harapkan kalian tetap semangat apapun yang terjadi. Walaupun situasinya belum memungkinkan untuk tatap muka, tidak akan mengurangi eh, minat belajar kalian. Itu yang Pak Guru harapkan. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang materi kelanjutan dari transformasi geometri. Pada saat itu kalian bagian akhir pada materi itu kalian sudah belajar tentang dilatasi, peristiwa dilatasi yaitu memperbesar dan memperkecil bangun akibat dari faktor skala dilatasi. Kita akan pelajari lebih dalam lagi yang berkaitan dengan kesebangunan, dan pada kali ini kita akan bahas lagi tentang kongruen dan kesebangunan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi pembelajaran ini yaitu yang pertama mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Jadi titik berat nanti dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang sebangun dan kongruen, gitu ya. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga yang sebangun dan juga yang sekongruen. Kemudian yang ketiga, menggunakan konsep kesebangunan dari bangun segitiga dalam pemecahan masalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya banyak yang ada kaitannya dengan uh, materi yang akan kita pelajari kali ini. Kesebangunan bangun datar, nanti kita akan belajar tentang dua buah bangun datar, kita uji sebangunkah, kesebangunannya seperti apa gitu. Dimana kesebangunan kita pecah menjadi dua, nanti ada yang kita kenal sebagai kongruen dan juga yang satunya nanti kita kenal sebagai sebangun nih ya. Jadi dua buah bangun datar yang sebangun, yang satunya nanti kita kelompokkan ada dua buah bangun datar yang kongruen. Dari bangun yang kongruen maupun yang sebangun, nanti khususnya kita akan bahas tentang bangun segitiga-segitiga yang kongruen dan juga segitiga yang sebangun. Dan kita juga akan lihat nanti apa syarat dan sifat dari keduanya. Kapan dia kongruen dan kapan dia sebangun. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama, ada piramid, kemudian lantai ataupun papan catur gitu, seperti itu bentuknya. Kemudian gambar ini, jadi ada 6 gambar. Nah, dari gambar ini apa yang kamu dapat simpulkan dari pasangan gambar di atas ini? Ini ada sepasang piramid, kemudian ini sepasang kotak-kotak ini. Apa yang kalian dapat simpulkan? Kita ambil contoh yang ini. Jadi ada gambar SpongeBob, kemudian ini perpetak atau lantai atau juga bisa papan catur, ini ubin, pemasangan ubin. Dua buah bangun datar yang kita sajikan dalam gambar ini atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukurannya sama. Jadi itu ya, kongruen. Kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama ini. Nih, antara gambar yang satu dengan yang lain ini mempunyai bentuk dan ukuran sama. Demikian juga ini. Ini dengan ini juga sama bentuk ukurannya gitu ya. Dengan ubin-ubin ini juga gitu ya. Kemudian yang ini terlihat ada dua piramid ini. Kemudian ada dua gambar foto, satu besar satu kecil. Kemudian ada gambar bintang ini, satu besar satu kecil. Apa yang kita dapatkan dari pasangan gambar ini yaitu bahwa gambar yang semacam ini kita dapatkan, kita katakan sebagai yang sebangun gitu ya. Jadi sebangun. Apa itu yang sebangun? Berarti jika memiliki bentuk sama tetapi ukurannya berbeda gitu ya. Yang dikatakan sebangun itu.
Oke, kita lanjutkan. Sifat dua segitiga yang sebangun, perhatikan ilustrasi di tayangan ini. Jadi ada dua buah segitiga, katakan sebangun. Kita lihat dari sisinya, ya. Satu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Jadi nanti kita akan lihat dari sisinya bagaimana, kemudian dari sudutnya, untuk mendapatkan sifat dari dua buah segitiga yang kongruen. Dari sudut yang sebagian kiri, kemudian yang atas gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kita akan coba lihat kapan dua buah segitiga itu akan kongruen. Kita lihat dari sisi maupun sudutnya. Sifat yang pertama yaitu SSS. Apa maksudnya SSS? Yaitu sisi gitu ya. Sekarang lihat ini sisi yang pertama sama antara segitiga kiri dan kanan, kemudian yang kedua ini bentuknya sama, ukurannya sama, kemiringannya sama ini ya. Jadi kalau kita gabungkan akan menjadi satu. Maka dikenal sebagai sifat yang pertama yaitu SSS. Maksudnya apa? Yaitu bahwa kekongruennya dari segitiga ini kita tinjau dari sisi-sisinya. Gitu ya. Yang berikut sifat yang kedua ditinjau dari sudut, sisi sudut. Ya, perhatikan ilustrasinya. Jadi sudut dari satu sudut ini. Ya. Kemudian sisi yang mana? Ini. Kemudian sudut lagi. Jadi jika dua buah sudut sudah sama besar dan satu sisi sama panjang, gitu ya. Jika dua sudut sama besar, dua sisi sama panjang, maka sudah memenuhi syarat bahwa dua buah segitiga ini adalah merupakan segitiga yang kongruen. Itu sifat yang kedua. Tadi yang pertama apa? Sisi. Jadi kalau ketiga sisi segitiga itu sama panjang ukurannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Sifat yang kedua, ini sudut, sisi, sudut. Berarti jika dari sebuah segitiga ini ternyata kita dapatkan ada dua buah sudut yang sama besar dan satu sisi, jadi sudut ini sudut yang mengapit sisi ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa dua segitiga itu adalah yang kongruen. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu SSDS, sisi, sudut, sisi ya. Kita lihat sini sisinya. Yang pertama ini, kemudian sudutnya, kemudian sisi yang berikut nih. Jadi sisi yang mengapit sudut ini jika kita dapatkan sama, maka sudah bisa dipastikan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Sekali lagi, kongruen tadi apa? Bentuk dan ukurannya sama. Lebih jelas lagi di sini kita sampaikan bahwa syarat dua buah segitiga yang kongruen yang pertama yaitu bahwa ini, jadi sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dilihat dari sisinya sama panjang, dilihat dari sudutnya harus sama besar. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat bangun yang berikut ya. Dua buah bangun datar yang sebangun selama memenuhi syarat. Jadi untuk memperjelas apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ini kita lihat sifat yang pertama ini dari sudut ya. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Gitu. Yang mana itu kita lihat. Gitu. Jadi sudut satu, ya. Jadi sudut ini sama dengan ini Pak Guru bedakan warnanya, ini bisa dilihat sama, gitu ya. Oke, kemudian yang sifat yang kedua, tadi sifat yang pertama kita lihat dari sudut ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua kita lihat dari sisi yang bersesuaian seletak sebanding gitu ya.
Contohnya di sini, ya. Di sini ada ukuran 8, maka di sini ukurannya 4. Maka perbandingannya kalau dari sini ke sini adalah 8:4 atau berapa? 2 gitu ya. Kemudian sisi yang sebelah sini ini 6, kemudian di sini 3. 6:3 juga sama ya. Jadi 8 dibanding berapa tadi? 4, maka akan sama dengan sisi sini yaitu 6. Kita bandingkan dengan 3. Kita cek yang di sini 4:2 gitu ya, 4:2. Kemudian yang terakhir di sini sisi 10 gitu ya. 10 kita bandingkan dengan 5. Maka perbandingan ini sama, yaitu sebanding, yaitu 2:1 atau sama dengan 2. Paham ya? Jadi dilihat dari sudutnya maupun sisinya, kita sudah jelas bahwa untuk mendapatkan dua buah segitiga yang ataupun dua buah bangun yang kongruen, maka harus memenuhi kedua syarat ini. Jadi sisi yang bersesuaian seletak sebanding, ini perbandingannya. Di sini kita bisa katakan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar, yang mana ini sudut DAB gitu. Sudut DAB, berapa DAB? 115, maka sama dengan sudut HEF. Sudut ABC sama dengan sudut EFG, sedangkan sudut BCD sama dengan sudut FGH, dan yang sudut yang keempat sudut CDA, ini CDA 110 derajat sama besarnya dengan sudut GHE atau EHG, sama ya. Sekarang kita lihat dari sisinya. Kalau kita bandingkan tadi, kita sudah tuliskan kita perbandingannya ini. Kalau di kecil ke besar berarti perbandingannya akan 1/2. Sedangkan kalau kita membandingkan dari besar ke kecil, maka kita peroleh yang tadi yaitu 2. Jadi untuk membandingkan boleh dari mana mulainya? Boleh dari bangun yang satu, boleh juga diawali dari bangun yang keduanya. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti ini ya, simbol dari kesebangunan gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan gambar yang tadi ini, kita bisa tuliskan yaitu bahwa sesuai dengan definisi, maka segi 4 ABCD ini dibaca segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Jadi ini sebangun, tulis ya. Itu boleh begitu, boleh juga begini, sama saja ya. Jadi boleh S dikasih tidur seperti ini lambangnya, boleh dari kalian saja mana yang lebih nyaman untuk menuliskan. Dua buah bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi atau keadaan bangun. Maksudnya apa? Satu berdiri, satu tidur, atau satu vertikal, satu horizontal, atau seperti apapun. Jadi yang penting memenuhi syarat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sebanding, maka walaupun posisinya seperti apa tidak terpengaruh. Contohnya di sini ini posisinya kayak ini, yang posisi sama ini gitu ya. Lihat garis merah ini untuk menunjukkan posisinya, sedangkan ini agak berbeda, ini terputar ya gambarnya, sudut yang tajam ini di sini, makanya ditunjukkan dengan garis putus-putus ini. Ini juga demikian. Nah ini. Jadi walaupun posisinya berbeda, tetapi kalau memenuhi syarat keduanya, maka ini sudah tidak bermasalah lagi bahwa ini merupakan bangun-bangun yang sebangun. Kita akan secara fokus kita belajar tentang segitiga sebangun. Satu hal yang harus kalian pahami bahwa jika tadi kita sudah belajar tentang kesebangunan, itu syaratnya harus mutlak 2 dipenuhi. Apa tadi masih ingat? Jadi sudut yang seletak harus sama besar, sisi yang bersesuaian harus sama
atau harus sebanding gitu ya. Tetapi pada bangun segitiga, khusus pada bangun segitiga, jika salah satu syarat sudah dipenuhi, maka otomatis syarat keduanya juga sudah terpenuhi. Maksudnya bagaimana? Jika sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sudah sama besar, pasti tidak perlu lagi kita cek sisinya, karena sudah bisa dipastikan itu sebangun. Demikian sebaliknya, kalau dilihat dari sisinya sudah sebanding, maka tidak perlu lagi kita mengecek sudutnya, karena itu sudah pasti sebangun. Ambil contoh di sini, ilustrasi di sini. Jadi ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga AEF. Dari dua segitiga ini saya coba sekutukan, artinya kita himpitkan. Ya, segitiga ini kita buat bertumpuk, jadi segitiga yang kecil ini kita tumpuk, berarti ini sudut A di sini. Kemudian sudut B tetap di sini, yang besar sudut C di sini, gitu ya. Kemudian EF. Dari dua segitiga ini kita sekutukan menjadi satu gambar, seolah-olah jadi hanya ada satu gambar, lalu ada garis yang sejajar ini, ada EF sejajar dengan BC. Maka salah satu sudut ini hilang karena berimpit jadi satu gitu ya, sudut A-nya tetap ini. Sehingga inilah yang dikenal sebagai sudut sekutu. Sekarang lihat di sini. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga CDE. Apakah segitiga keduanya ini sebangun? Silakan diamati. Lihat di sini, ini sekutunya di mana? Titik sudut sekutunya ada di mana? C gitu ya. Titik sudut sekutu C. Lalu di sini otomatis ABC dengan CDE berarti sudut C-nya bersekutu ya, huruf yang sama berarti sebagai titik sudut sekutu. Berarti sudutnya pasti sama besar ini. Besar sudut C pada segitiga ABC dan sudut C pada segitiga CDE. Lalu lihat di sini bahwa sudut D di sini dikasih tanda sama dengan sudut B. Berarti tandanya sama, berarti besarnya sama. Kemudian sudut E tandanya sama dengan sudut A. Berarti kita bisa katakan bahwa kedua segitiga ini sebangun karena apa? Sudah memenuhi syarat, yaitu dari sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Kita lihat sifat dari dua segitiga yang sebangun. Kita lihat yang pertama yaitu dari sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi. Kita lihat ya. Di sini contohnya ada 2T di sini. Kemudian di sini T. Berarti perbandingannya berapa? 2T kita bandingkan dengan T. Berarti berapa? 2:1. Yang di sini sisi AC 2N gitu ya. Jadi 2N kita bandingkan dengan sisi DF N. Berarti ini juga 2:1. Demikian juga pada sisi AB kita bandingkan dengan DE, 2M dibanding M ya 2:1. Makanya sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita lanjutkan yang kedua. Sudut-sudut yang seletak gitu ya. Sudut-sudut yang seletak sama besar berarti sudut gitu ya. Tadi kita sudah lihat di sini yang diberi tanda sama ini berarti sama besar. Jadi sudah memenuhi syarat. Nah, ini kita sekutukan. Sudut ke sini ketemu, kemudian yang ketiga sana juga ketemu. Maka sudah bisa dipastikan bahwa segitiga yang sebangun sudut harus sama. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sisi. Sudut sama besar di kedua sisi yang mengampitnya sebanding gitu ya. Jadi ini sudut sama besar, lalu sisi yang mengampit sebanding. Jadi ini tidak usah dilihat lagi. Cukup jika ada dua sisi yang mengampit sebanding dan sudutnya sama besar antara gambar yang satu dengan yang lain, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa segitiga keduanya adalah sebangun.
Jadi ini sisinya 1. Kita lihat dari segitiga yang sekutu tadi dengan titik sekutu yang mana, kita ambil perbandingannya. Gitu ya. Jadi kita sekutukan gambar tadi. Jika kita bisa dapatkan kesimpulan atau rumus untuk perbandingan, jadi Pak Guru sarankan mengambil perbandingan sebisa mungkin dari titik sudut sekutu mengawalinya. Kalau dari titik lain boleh tidak? Bolehkah dari dari F? Boleh gitu ya, tidak dilarang. Tetapi untuk menghindari kesalahan, Pak Guru sarankan silahkan kalian mulai dari titik sekutunya. Kalau yang disekutukan itu E disekutukan B, ya berarti mulai dari sini. Gitu ya. Titik sudut sekutu ya. Pada segitiga bangun kita mengambil perbandingan sisi pada gambar di atas, kita ditunjukkan dengan arah panah ini. Ya, titik sudut sekutunya tepat pada. Jadi kalau masih bingung ditanyakan mana sih yang dimaksud dengan sudut sekutu selalu berada di hadapan sisi yang sejajar gitu ya. Ini sisi yang sejajar, maka sudut sekutunya tepat yang berada di hadapannya. Oke, kita lihat di sini, kita tunjukkan bahwa perbandingan dulu dari sisi AB ya. Kita tulis AB, kita banding dengan mana yang bersesuaian dengan AB, yaitu AE. Maka perbandingannya harus sama dengan perbandingan sisi yang lain gitu. Yang mana ini contohnya AC ya. Berarti AC kita bandingkan dengan sisi AF. Maka ini juga harus perbandingannya sama. Kemudian yang ketiga yaitu sisi yang mana, yaitu BC, kita bandingkan dengan EF. Ini BC dengan EF. Dan juga kalau kita bisa mengambil, jadi ini yang harus kalian perhatikan, kalau kita pindah ke sini maka ada satu perbandingan lagi yang bisa dipakai dengan syarat tidak menggunakan sisi yang sejajar. Ingat sekali lagi ya, perbandingan yang ini kita boleh pakai dengan catatan bahwa perbandingan itu kita tidak menggunakan yang ada pada garis yang sejajar. AE dibanding EB kita ambil seolah-olah potongan gitu ya. Karena tidak ada sisi segitiga yang sisinya EB, tidak ada di sini. Makanya kalau disekutukan bisa ambil perbandingan, tetapi dengan catatan perbandingan ini boleh kalian pakai asal tidak melalui garis yang sejajar. Paham ya? Jadi ini seolah-olah kelihatan seperti potongan. Jadi AE dibanding EB sama dengan AF dibanding FC. Ini kalian boleh dipakai. Tadi syaratnya apa ini? Syaratnya apa? Boleh dipakai, yaitu syaratnya tidak apa? Tidak melalui sisi yang sejajar. Gitu ya. Sedangkan di sini bebas, kalau yang perbandingan ini kalian boleh pakai pasangan-pasangan, misalnya sisi ini dengan ini dengan ini, atau ini dengan ini, gitu ya. Ini boleh pakai sisi yang sejajar yang mana di sini. Tetapi kalau kita mengambil potongan, ingat kenapa kita tidak boleh melalui sisi sejajar? Masih bisa perhatikan di sini, tidak ada dalam segitiga ini sisi EB, tidak ada kan di sini. Demikian juga sisi FC juga tidak ada dalam segitiga. Paham ya? Jadi boleh dipakai perbandingan untuk misalnya ketemu soal untuk kerja lebih cepat. Hanya saja syaratnya tidak melalui garis yang sejajar. Kita ambil contoh di sini. Hitunglah panjang X dari gambar berikut. Jadi ada dua buah segitiga ABC dengan segitiga AEF. Dikasih keterangan bahwa di sini panjang daripada ini ya, panjang dari AE 6, kemudian panjang EBX ini yang harus dicari, kemudian EF 7 cm, kemudian BC
panjang BC 15 cm. Tugas kalian adalah mencari X. Titik sudut sekutunya yang mana? Ingat, ini garis sejajar, maka sudut sekutu di hadapannya berarti A. Kita awali dari A. Dalam mengambil perbandingan tadi ada 3 sisi segitiga, tetapi jika sisinya tidak diketahui dan tidak ditanya, tidak ada hubungannya, maka tidak usah dilalui. Di sini AF tidak ada diketahui dan juga tidak ditanya, berarti perbandingan sisi yang sebelah sini kita abaikan. Kita ambil dari AE, ya. AE kita bandingkan dari mana? Gitu ya. AE kita bandingkan dengan AB. Jadi dekat banding jauh, kecil banding besar. Maka dalam mengambil perbandingan berikut harus konsisten, berarti kita mengambil sisi yang kecil dulu, EF, baru kita bandingkan pada sisi yang besar. Jangan terbolak-balik. Artinya apa? Perbandingan pertama ini kan dari bangun yang kecil gitu ya. AE dibanding dengan AB, sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar. Maka perbandingan selanjutnya polanya harus sama. Mengambil sisi segitiga yang kecil baru kita bandingkan sisi segitiga yang besar. Kalau sudah kita tuliskan perbandingan sisi, langkah berikutnya kita substitusi 6. Nah, panjang AB, nah, ini yang kadang-kadang menjadi kesulitan buat kalian. Panjang AB, kadang-kadang berpikir, oh di sini 6 sudah dipakai, di sini tinggal X, lalu X, padahal tidak. X di sini maksudnya adalah panjang hanya dari B ke E, sementara E ke A ada 6, maka panjang dari A ke B adalah penjumlahan dari 6 ditambah X. Harus sama dengan 7 dibanding dengan 15. Jadi ya Pak Guru percepat, tinggal dikali silang. Jadi langkah menyelesaikan soal-soal segitiga sebangun, perhatikan langkah yang pertama apa? Menuliskan perbandingannya. Perbandingan apa? Perbandingan sisi. Lalu bagaimana kalau nanti kita ketemu segitiga ini tanpa nama, jadi hanya gambar segitiga saja? Maka mengambil perbandingannya pun tidak masalah. Kalian tinggal buat saja sendiri. Berikanlah sebuah huruf pada titik-titik sudutnya. Itu kalau kalian masih belum paham betul. Tapi kalau kalian sudah paham, tanpa dengan menggunakan huruf atau menuliskan huruf, langsung kepada perbandingan ini juga boleh, gitu ya. Jadi tanpa AE per AB, tapi langsung disubstitusi. Oke, kita kali silang yang berikut. Jadi 7 dikalikan 6, ingat ini kita kali silang namanya. Karena yang kita kalikan lebih dari satu suku, maka perkalian kita nyatakan dengan kurung. Jadi 7 dikalikan dalam kurung 6 plus X, nilainya harus sama dengan 15 dikalikan, nah ini kali silang ya. Sesudah kita kali silang, langkah berikut kita jabarkan, yaitu 7 kali 6, 42, 7 kali X, 7X sama dengan 90 ya. Sampai di sini materi ini sudah membentuk persamaan linear satu variabel. Pada saat kalian kelas 7 sudah diajarkan tentang bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ada 3 langkah dasar gitu ya. Kumpulkan suku sejenis, sederhanakan tiap ruas, bagi kedua ruas dengan koefisien variabel jika belum bernilai 1. Itu harus dihafal ya. Karena apa? Karena teori persamaan ini kadang masuk ke hampir setiap materi. Makanya kalau kalian tidak kuasai dengan baik, tentunya akan sampai di sini akan berhenti gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi kumpulkan suku sejenis, maksudnya apa? Ini konstan, ini variabel, ini konstan. Nah, jadikan satu konstan ke ruas kanan, variabel di kiri. Jadi 42 dari kiri pindah menjadi 42. Sesudah mengumpulkan suku sejenis, langkah berikut sederhanakan. Yang dimaksud sederhanakan berarti karena kita punya 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan, maka dikatakan sederhana apabila ruas kiri dan kanan masing-masing sudah terbentuk menjadi satu suku. Ini masih 2 suku kan? Ini masih 2 suku. 90 dikurangi 42 kita dapatkan 48. Lalu langkah yang ketiga, bagi kedua ruas dengan koefisien variabel jika belum bernilai 1. Nah, kita punya koefisien ini sama dengan 7, belum 1. Maka kita bagi. Jadi ruas kiri dengan kanan ini kita bagi dengan 7. Gitu ya.
Sehingga kita dapatkan 7X dibagi 7 hasilnya X, 48 dibagi 7 hasilnya berapa? Bisa hitung, jadi 48 dibagi 7 berapa kita dapatkan, yaitu 6, 6 lebih. Jadi 6, 42 berarti 6, 6/7 atau gitu ya. Hasilnya ini hasil dari X-nya. Kita sudah dapatkan. Kita lanjutkan. Dari apa yang Pak Guru sudah sampaikan, kalian bisa pakai untuk menerapkan untuk mengerjakan soal ini. Khusus pada soal ini, yang bagian pertama Pak Guru berikan soal untuk kalian kerjakan ya, untuk menguji sampai batas mana kalian punya pemahaman. Jadi ada dua gambar segitiga PQR dan UVW. Ada sudut 47 derajat di Q, kemudian 57 di P, sedangkan di segitiga yang besar ada 76 di sudut U, kemudian 47 di sudut V. Tugas kalian adalah hitung dulu berapakah sudut R. Jadi sudut R ini bagaimana? Berapa? Aduh bingung. Bagaimana cara menghitungnya? Ingat kembali di materi kelas 7. Kalian sudah belajar tentang sudut di kelas 7, bagaimana hubungan antar sudut dalam ya. Ini fokus di sudut dalam segitiga. Aturan mainnya seperti apa? Itu untuk bisa mendapatkan jawaban yang A. Sudut R berapa? Kalau sudut R sudah kalian dapatkan, maka sudut W juga pasti kalian sudah dapatkan. Atau dengan konsep kesebangunan, kalian tanpa berpikir susah kalian bisa dapatkan. Sekali lagi, kesebangunan tidak mengenal posisi. Jadi kalian boleh diputar-putar bangunnya. Diputar, dibalik, silakan. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Tugas kalian ini membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Segitiga PQR sebangun dengan segitiga UVW. Bagaimana cara membuktikan? Ya dari jawaban A ini kalian bisa simpulkan berdasarkan dengan teori yang kamu sudah dapatkan di slide-slide sebelumnya. Jadi dituliskan di sini buktinya apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan, tugas kalian adalah menuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian. Oke. Kemudian pada soal kedua ini kita dapatkan gambar bahwa ada dua buah segitiga, yaitu ECD dan segitiga EFG. Dengan catatan bahwa di sini PG, panjang PG ini sama dan sejajar dengan CD. Jadi PG sejajar dengan CD. Ingat kembali, mana titik sudut sekutunya? Di CK, di DK, atau F atau G? Oh bukan, sudut sekutunya ada di E. Pertanyaan pertama, tuliskanlah pasangan sudut yang sama besar. Nah, ini ada berapa pasang? Ada 3 pasang. Tugas kalian adalah menuliskan berapa besarnya. Ya. Karena di sini belum diketahui besarnya, kalian tinggal tuliskan contohnya sudut ECD sama dengan yang mana, alasannya apa, itu yang dimaksudkan. Untuk mendapatkan alasan, kalian buka kembali catatan kelas 7 tentang hubungan antar sudut. Di sana kalian bisa menemukan kenapa sampai dia sama, gitu ya. Kemudian pertanyaan B, tuliskanlah perbandingan ruas garis yang bersesuaian yang tadi. Ingat, kalau kita tidak melalui garis sejajar boleh diambil potongan, tapi ingat, kalau tidak melalui garis sejajar. Dari soal A dan B, kalau diterjemahkan, jika diketahui ukurannya, ya, panjang FG ini ya. Jadi panjang FG berapa? Di sini ada 8. Gitu ya. Kemudian panjang GE berapa? GE 9. Gitu ya. Kemudian DG, panjang D ke G berapa? 3. Kemudian CE. CE di sini. Jadi dari C ke E gitu ya. Ulang, jadi FG 8, FG 8, kemudian GE 9,
kemudian DG3, kemudian CE. Berarti panjang dari sini ya, dari C ke E. Seluruhnya ini berapa panjangnya? Yaitu 8. Tugas kalian adalah menghitung berapa panjang CD, EF, dan juga CF. Silakan kalian pelajari kembali atau diputar kembali materi sebelumnya. Jadi perbandingan mana yang kita bisa pakai untuk menentukan panjang CD, gitu ya. Yang tadi ada 3 perbandingan tadi cukup, kalau mau mengerjakan soal ya cukup mengambil 2 pasang perbandingan saja. Paham ya? Ini tugas yang pertama dari kesebangunan dan kongruensi, kalian tolong dikerjakan seperti biasa. Kita lanjutkan. Tentang yang masih kaitannya dengan segitiga yang sebangun, yaitu berkaitan dengan garis tinggi segitiga. Pada saat kalian di kelas 8 gitu ya, belajar segitiga, kalian sudah dipelajari khusus pada segitiga siku-siku. Di sana ada hukum Pitagoras. Tetapi di sini kita coba dengan pendekatan kesebangunan untuk menghitung panjang sisinya, bukan menggunakan Pitagoras gitu ya. Segitiga ABC, mana yang dimaksud dengan garis tinggi? Garis tingginya ada 3, yaitu di sini. Apa definisi garis tinggi? Ingat kembali, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Berarti ini T1 lah, katakanlah ini T1. Jadi jika sisinya BC, garis AB tegak lurus terhadap BC, maka ini sebagai garis tinggi. Yang kedua yang mana? Jika AB dijadikan sebagai alas, garis manakah yang tegak lurus terhadap AB, yaitu sisi BC. Berarti ini kita bisa anggap sebagai T2, gitu ya. Nah, sisi yang satunya AC. Jika sisi alasnya kita ambil sisi AC, maka garis yang tegak lurus dengan AC yaitu BD. Maka inilah sebagai T3. Ini hanya untuk membedakan bahwa di dalam segitiga siku, garis tinggi segitiga siku itu kita dapatkan ada berapa? Ada 3, gitu ya. Nah, tugas kita nanti akan menghitung nih, panjang T1 ini berapa, T2 berapa, T3 berapa jika diketahui sebagian sisi yang ada. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita coba bandingkan dulu sekarang segitiga besar dengan segitiga sedang ya. Ulang ya. Ini. Jadi tadi gambar ini, jadi ada segitiga, kita punya ini ada 3. Ada segitiga ABC yang besar, kemudian ada segitiga ABD, segitiga sedang, kemudian BCD, ini segitiga kecil. Kita ambil dulu 2 segitiga, pasangan segitiga besar dan segitiga sedang. Gitu ya. Jadi ada segitiga ABC, kita bandingkan dengan segitiga yang sedang. Kita bandingkan antara sisi tegak dan sisi ya, AB ini dengan AC. Jadi sisi tegak dibandingkan sisi miring. Nah, ini juga begitu. Sisi tegaknya yang mana? AD. Sisi miringnya mana? Yaitu, ingat, sisi miring adalah sisi yang terletak di depan sudut siku. Jangan salah. Maka AB dibanding AC, gitu ya. Jadi ini sisi tegak dibandingkan dengan sisi tegak, gitu ya. Harus sama dengan sisi miring dibandingkan lagi dengan sisi miring. Kita kali silang. AB dikali AB menghasilkan ABAB, berarti AB pangkat 2. Sama dengan AC dikalikan AD, gitu ya. Jadi AB kali AB, AB pangkat 2 sama dengan, biarkan saja kita tuliskan AD dikali AC atau AC kali AD sama. Langkah berikut kita hilangkan pangkat ya. Operasi pangkat lawannya adalah akar, berarti kita hilang di ruas kiri pangkat, maka ruas kiri hilang pangkatnya ini, gitu ya. Maka ruas kanan akan muncul akar. Maka kita sudah temukan rumusnya.
Jadi untuk mencari garis tinggi yang di sini, gitu ya, garis tinggi yang tadi T1 tadi, rumusnya adalah AD dikali AC. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang segitiga yang mana yang kita bandingkan? Yaitu segitiga besar kita bandingkan dengan segitiga yang kecil. Jadi ada segitiga ABC dengan BCD. Siapa yang kita bandingkan? Kalau tadi tegak dengan miring sudah, sekarang kita bandingkan yang mana? Datar dengan miring. Kalau tadi tegak banding miring, sekarang kita ganti datar banding miring. Berarti BC dibanding CA, gitu ya. BC dibanding CA harus sama dengan, hati-hati, pada saat mau mengambil perbandingan, pada saat kalian mau mengambil perbandingan, sekali lagi dibuat posisinya sama kalau kalian masih bingung. Tetapi kalau tidak bingung ya boleh seperti ini. Jadi CD. Jadi jangan berpikir oh BC ini sisi yang di bawah, maka di sini BC. Padahal ini tidak bersesuaian. BC di sini sisi miring, kemudian BC di sini adalah sisi pendek pada segitiga siku, maka tidak cocok, tidak bersesuaian, maka tidak bisa kita bandingkan. Sisi pendek segitiga siku, sisi sikunya ya kita bandingkan mana ya di sini CD. Paham ya? Oke, sekarang kita kali silang langkah berikutnya. BC dikali BC kita kali silang lagi, berarti BC pangkat 2. Hasilnya AC kali CD atau CD kali CA sama. Langkah berikutnya seperti tadi, ya pangkat 2-nya hilang di sini. Kita munculkan akar sehingga kita bisa dapatkan rumus bahwa panjang BC, ya, panjang BC sama dengan akar dari CD dikali CA. Jadi mana yang BC? Oh BC yang ini tadi. T2 ini ya, yang T1 tadi sudah yang di sini ya. Nah, berarti masih satu lagi tugas kita. Kalau tadi segitiga besar banding sedang, terus yang sekarang ini segitiga besar banding segitiga kecil, maka yang berikut kita bandingkan segitiga sedang dan segitiga kecil. Itu segitiga sedangnya, kemudian segitiga kecilnya. Nah, sekarang yang mana yang belum? Tadi tegak ya, sisi tegak dengan miring, datar dengan miring. Sudah, pasangan mana yang belum kita bandingkan, yaitu tegak banding datar. Oke. Jadi sekali lagi, ini mendatar, ini tegak, ini sisi yang pendek, ini yang panjang, ini sisi miring, ini yang pendek, ini yang panjang, ini yang miring. Hati-hati dalam membandingkan. Kalau tidak mau bingung ya silakan diputar dulu. Bangun ini diputar sehingga posisinya menjadi seperti ini gitu. Disamakan gitu. Berarti ini B, kemudian siku-siku di D, kemudian di sini B, boleh seperti itu. Oke. Kita ambil perbandingannya jadi AD gitu ya. Ini tegak dibanding miring, AD dibanding DB atau BD. Maka sama dengan pindah BD dibanding DC. Lalu kita kali silang lagi. Ya. BD kali BD kita dapatkan BD kuadrat harus sama dengan AD dikalikan CD. Lalu dihilangkan pangkat 2-nya, muncul akar lagi, ketemulah rumus yang ketiga. Gitu ya. Kita sudah dapatkan di sini. Jadi untuk mendapatkan rumus garis tinggi segitiga kita sudah dapatkan ketiganya. Nah, bagaimana sekarang untuk mendapatkan gambar seperti yang tadi? Kita coba terapkan ke latihan soal. Kalian coba selesaikan soal yang kedua ini, gitu ya. Jadi ada segitiga PQR, kemudian ada segitiga PQS, ada segitiga QSR. Di mana dalam soal ini ketahui bahwa panjang PS adalah 5 cm, kemudian panjang SR adalah 4 cm. Tugas kalian adalah menghitung PQ ini sebagai T1, kemudian PS, ini bukan PS ya, ini harusnya QS ini. Jadi QS. Jadi ini
Ini soal ini yang diminta adalah HIS dan PR, panjang PR. Jadi tugas kalian adalah menghitung berapa ini panjang garis tinggi T1 ini. T1-nya berapa? Kemudian T2-nya. T2 boleh di sini. Ini T3. Ini hanya untuk membedakan, jadi tidak masalah. Kemudian soal kedua juga sama, perhatikan gambar di samping. Jadi ada segitiga ABC, ada segitiga ABD, ada segitiga BDC. Di sini diketahui justru yang garis tinggi, ya. Garis tingginya salah satu diketahui 6 cm, kemudian potongan dari sisi miring, ini hanya potongan bukan seluruhnya, 8 cm. Ya, silakan coba dipikirkan untuk mencari sisi yang belum diketahui, yaitu AD. Mana AD ini? AD. Kemudian AB bagian dari sisi miringnya ini. Kemudian CD yang sini berapa panjangnya? Bagaimana menghitung? Terapkan 3 rumus garis tinggi tadi. Untuk mencari yang sisi miring bagaimana, sisi tegak panjang bagaimana, sisi pendek atau sisi mendatar bagaimana, silakan dipelajari lalu dikerjakan ini, ya. Kita lanjutkan materi yang ada kaitannya dengan segitiga sebangun, yaitu kita terapkan pada garis sejajar pada bangun trapesium. Jadi ini ada bangun trapesium ABCD, lalu kita buat sebuah garis di dalam bangun trapesium ini sejajar dengan sisi sejajarnya. Kita anggap ini EF. Berapa tugas kita nanti? Berapakah panjang dari garis EF ini? Ya, terangannya. Jika AD sama dengan A, ini A ada di sini. Kemudian BC sama dengan B, ini ukurannya B. Kemudian AE sama dengan P, ini. BE sama dengan Q. Kemudian DF sama dengan R, ini R. Kemudian ini S, ya. Bagaimana cara mendapatkan? Kita coba buat garis ini. Jadi kita buat garis sejajar CF, ini kita geser ke kiri sampai berimpit bahwa D ketemu A. Maka titik potong di sini, Pak Guru kasih nama dengan G di sini. Sedangkan titik potong yang di bawah, sisi sejajar bawah ini luar, artinya kita dengan H. Gitu ya. Berarti bagaimana? Ini R, maka di sini juga R. Di sini S, maka di sini juga S, gitu ya. Nah, tugas kita yang berikut, kita fokus dengan segitiga ini. Jadi kita buang yang ADCB. Yang penting kita sudah tahu ukurannya. Jika pada gambar trapesium garis AH sejajar dengan CD, maka akan didapatkan ADHC. Mana ADHC? AD, gitu ya. ADHC adalah bangun jajar genjang. Ini ADHC, AD, mana AD, gitu ya. CH, gitu ya. Ini ADCH bukan ADHC ya. Ini maksudnya. Jadi ADCH ini adalah bangun jajar genjang. Paham ya? Bagaimana sifat bangun jajar genjang? Masih ingat, yaitu sisi yang sejajar sama panjang, gitu ya. Maka EG kita dapatkan di sini. Panjang EG ini, kalau ini tadi EF ini adalah X, sedangkan panjang AD sama dengan GF sama dengan HC, yaitu senilai A, di sini A ya. Maka panjang EF ini tidak lain adalah X dikurangi A. Jadi X dikurangi A, ini A. Ketemulah bahwa panjang yang E ke G ini adalah X dikurangi A. Bagaimana panjang dari yang BH atau panjang yang ini berapa ini? Panjang dari B ke C adalah B, C ke H sama dengan AD, A. Berarti panjangnya adalah B dikurangi A. Jadi ingat, ya, sebelum Pak Guru pindah, di sini tadi apa? X kurang A
Sedangkan yang di bawah sini apa? B dikurang A. Kita fokus berikut tinggal ambil ini. Segitiga yang sebangun. Pak Guru comot ukurannya, pindahkan ke sini. Gitu ya. Biar lebih terang. Lalu kita ambil perbandingan AE, kita bandingkan dengan EG. AE banding EG, boleh AE dibanding AB, boleh. Sekali lagi perbandingan kalian bebas memilihnya gitu. Tidak harus ngikuti apa yang disampaikan Pak Guru. Yang penting perbandingan sisi yang bersesuaian harus sebanding gitu ya. Di sini Pak Guru ambil AE banding EG, jadi AE banding EG sama dengan AB. Jadi polanya ini banding sini sama dengan besar banding besar gitu ya. Langkah berikut kita tinggal substitusi. Berapa panjang AE? Yaitu P. Kita masukkan. P dibanding X kurang A. Ini tadi X kurang A. Sama dengan P plus Q. Nah, panjang dari AB. Ingat. Panjang dari AB ini dibentuk oleh AE dan EB. Panjang AE adalah P. Kemudian panjang EB adalah Q. Gitu ya. Maka panjang dari A ke B adalah P ditambah Q. Tidak bingung kan? Kemudian panjang dari BH adalah B dikurangi A. Di sini. Langkah berikut seperti tadi kita kali silang. Karena yang kita kalikan adalah dua suku, ini dua suku. Kita kalikan dua suku, ingat perkalian melibatkan lebih dari satu suku, maka kali kita nyatakan dengan kurung. Jadi X min A dikalikan X plus Q dalam kurung, maka P sama dengan P dikalikan dalam kurung B min A. Maka berikut kita tinggal jabarkan. X dikalikan P hasilnya XP, kemudian X dikalikan dengan Q hasilnya XQ, min A dikalikan P hasilnya min AP, min A dikalikan Q makanya min AQ. Berikut yang ruas kanan P kali B, BP, P kali min A hasilnya min AP. Oke. Karena yang kita mau cari adalah yang ada kaitannya dengan X, maka kita tinggalkan. Yang mengandung unsur-unsur X ini kita tinggalkan, selebihnya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ini kita pindah ke ruas kanan, min AP menjadi plus gitu ya. Plus AP gitu ya. Min AQ pindah menjadi plus AQ. Sehingga AP min AP plus BP plus AQ. Ini bisa dicoret gitu ya. Itu. Maka yang berikut tinggal XP ditambah XQ sama dengan BP plus AQ ya. Kita keluarkan faktor persekutuannya nih, X kita keluarkan. Sehingga X sama dengan X dalam kurung P plus Q sama dengan AQ plus BP. Ya, karena tujuan kita mencari X, maka kita pindahkan yang dalam kurung ini. Karena P plus Q fungsinya adalah pengali, di ruas kiri kita pindahkan ruas kanan, maka lawan kali adalah bagi, sehingga menjadi pembagi. Maka panjang dari X adalah AQ plus BP dibagi dengan P plus Q. Ini rumus untuk mencari panjang garis sejajar dalam gambar trapesium gitu ya. Jadi jangan sampai semua nanti selalu X-nya dianggap ini. Bisa saja nanti kalian ketemu soal X-nya itu bisa pindah gitu lah. Tidak harus di sejajar. Tapi rumus dasarnya kita pakai seperti itu. Ini juga seperti tadi yang awal pengambil perbandingan ini, asal tidak garis sejajar boleh dipakai ini. P per Q sama dengan R banding S ini tadi. Ini R tadi. Kemudian ini S kita pakai. Sekarang kalian terapkan soal-soal ini ya. Terapkan materi yang Pak Guru sudah berikan untuk mengerjakan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kalian bisa pahami dengan baik, dan tentunya sangat Pak Guru harapkan bahwa apa yang Pak Guru berikan ini akan menjadi bekal untuk kalian, dan silakan
dipelajari dengan baik. Jika belum paham, tugas kalian adalah memutar ulang materi yang Pak Guru sudah berikan. Diputar sekali belum paham, coba putar 2 kali atau 3 kali, disimak dengan baik, lalu dikerjakan. Latihan 1, latihan 2, latihan 3 untuk biar apa yang kalian sudah pelajari, kalian sudah bisa memahami dengan baik dan menjadi bekal di kemudian hari. Sekali lagi, Pak Guru sampaikan terima kasih. Berharap apa yang Pak Guru sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Begitu, sampai jumpa di materi yang